Jumpa lagi di Poppy Robin. Pada video sebelumnya di channel saya soal lini masa semua agama di dunia, ada beberapa komentar yang mengatakan jika Socrates ialah Nabiullah. Dan sebenarnya klaim seperti ini memang sudah ada sejak dulu secara internasional. Memang ada beberapa golongan baik Kristen maupun Islam yang meyakini demikian, Pak. Socrates ialah nabi, seperti adanya orang-orang Islam di golongan kita sendiri yang menganggap bahwa Krishna dan Buddha ialah seorang nabi pula, dengan argumentasi dan faktanya sendiri-sendiri. Demikian pula dengan Socrates. Ia dinilai memenuhi kriteria seorang nabi, alias salah satu dari ratusan ribu nabi yang dikirim oleh Tuhan sejak turunnya Adam alaihissalam. Nah, dalam video ini saya mengambil perspektif Islam untuk membahas kenabian Socrates agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi sekarang kita akan berbicara mengenai pondasi pikiran dulu agar lebih nyaman. Nah, di dalam Islam keberadaan nabi dimulai dari yang pertama ialah Nabi Adam. Meski pada umat agama lain Adam hanya dianggap sebagai manusia modern yang pertama, bapak seluruh bangsa di dunia. Ini ya silakan. Tapi di dalam Islam beliau ini ialah nabi yang pertama yang berfungsi pula untuk mengajarkan atau mendakwahkan ketauhidan, keesaan atau ketunggalan Tuhan. Nah, setelah Adam, maka sesuai hadis yang memang ada beberapa hadis mengenai hal ini. Pertama ialah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyebut, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa nabi pertama?" Rasulullah menjawab, "Adam." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi?" Rasulullah pun menjawab, "Benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul?" Rasulullah pun menjawab 300 sekian belas, mereka sangat banyak. Versi kedua dari hadis yang sama ini berbunyi, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 120.000 orang." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah rasul?" Rasulullah menjawab, "Rasul ada 313 orang, mereka sangat banyak." Dan dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak." Kita tak akan membahas apakah beberapa hadis ini kuat atau lemah statusnya dan semuanya memang wallahu alam. Namun apakah Socrates ini juga termasuk salah seorang dari 120.000 nabi ini? Mungkin saja iya, tapi bisa juga tidak. Nah, Socrates sendiri bukanlah sosok yang main-main. Ia adalah guru dari pemikir kuno seperti Plato dan Xenophon. Dan jika kalian sudah melihat video ini sampai detik ini, saya akan menganggap kalau kalian ini sudah pernah mendengar atau paling nggak mengenal Socrates. Namun ada baiknya pula saya sedikit menceritakan soal biografi Socrates ini. Socrates sendiri lahir pada sekitaran tahun 470 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Ia adalah seorang filsuf besar yang ajarannya mempengaruhi banyak tokoh besar sesudahnya dan dianggap sebagai bapak filsafat barat. Namun berbeda dari filsuf-filsuf lainnya, Socrates sama sekali tidak pernah menuliskan kitab atau buku. Nah, ini perlu dicatat. Ajaran dan pemikiran Socrates selalu disalurkan dengan cara oral atau verbal melalui diskusi dan percakapan. Pada awal mulanya ia besar sebagai prajurit perang, namun ketika semakin dewasa, ia mengutamakan mengambil jalan hidup sebagai pemikir yang terkenal dengan selalu bertanya. Ia dianggap sebagai filsuf yang menanyakan semua hal dalam kehidupan. Bahkan pada murid-muridnya, ia selalu menutupi pertanyaan dengan pertanyaan dan membiarkan muridnya mencapai pengertiannya atau pemahamannya sendiri-sendiri melalui bimbingannya. Dan meskipun Socrates sendiri tidak menulis apapun, ia selalu dinukil dalam setiap percakapan dalam berbagai kitab filsafat oleh murid-muridnya. Sosoknya selalu digambarkan sebagai seorang yang alim dan berwawasan luas, memiliki integritas dan penguasaan diri yang luar biasa, serta keterampilan argumentatif yang spesial. Sampai pada akhirnya di usia 70 tahunan, Socrates diadili atas tuduhan ketidaktaatan terhadap hukum negara, penolakan menyembah dewa-dewi, dan perusakan moral pada generasi muda untuk kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara diracun. Yang banyak sejarawan mengasumsikan jika ia diracun dengan minuman yang mengandung tanaman hemlock. Kalau kita menengok peradaban dan sejarah barat, kita akan ditertawakan kalau ujuk-ujuk mengemukakan argumentasi kenabian Socrates.
Seringnya Islam akan dianggap sebagai agama yang sering atau selalu mengklaim sosok suci agama lain sebagai nabi. Karena pihak-pihak barat ini memang kurang mengetahui atau tidak mengerti jumlah nabi dan rasul yang diyakini oleh Islam memanglah banyak sekali. Gampangnya, pertanyaan pertama ialah jika Sokrates nabi, apakah ia melanjutkan, meneruskan atau memperbarui ajaran nabi sebelumnya? Apakah ia pernah menyebutkan jika ada nabi-nabi Tuhan sebelumnya? Lalu apakah Sokrates turut mengajarkan keesaan Tuhan? Dan memang soal mengesahkan Tuhan ini memang ada bukti dalam buku karya Plato bahwa kalau seringnya Sokrates mengatakan Tuhan sebagai bentuk singular atau bentuk tunggal dan bukan dewa-dewi dalam bentuk plural atau jamak. Ia juga sering mengatakan kalau solusi dalam pikirannya diberikan oleh suara misterius yang suci atau divine inner voice. Sampai sini kalian mungkin akan berpikir ini ialah wahyu. Nah, dari sinilah berkembang suara ini pun turut memerintahkannya untuk menyebarkan perintah dan mengumumkan larangan kehidupan kepada khalayak umum. Nah, ini kan sebetulnya mirip-mirip seperti bagaimana nabi-nabi menerima wahyu dari Tuhan yang dibawa oleh malaikat. Dan pada beberapa kasus, ada nabi-nabi yang malah sanggup untuk berbicara langsung dengan Tuhan Azza wa Jalla, yang kebanyakan konten wahyunya ialah perintah dan ada larangan pula dalam kehidupan manusia. Lebih jauhnya, Sokrates juga percaya jika ada zat baik yang tunggal atau esa yang menjadi sumber kebaikan di seluruh alam semesta. Ia juga mempertanyakan atau menurut sebagian sejarawan menolak mentah perihal penyembahan pada banyak berhala-berhala seperti Zeus, Apollo, Poseidon, atau Artemis misalnya. Ia menyebut jika suara suci yang didengarnya inilah yang mengatakan jika para berhala-berhala ini tidak akan memberikan kebaikan apa-apa meski kita sudah mengorbankan ratusan sapi, babi, atau domba padanya. Dan suara ini pula yang memberitahunya siapa satu-satunya yang pantas untuk disembah manusia. Nah, bagi kalian yang sudah mengenal sosok Sokrates sebelumnya, kita mulai dari sini. Kenapa sebagian orang Islam meyakini atau menganggap atau mengklaim gitu ya Sokrates ini sebagai nabi, padahal kenabiannya belum bisa 100% dibuktikan gitu loh. Memang kadang Sokrates juga menyebut Tuhan sebagai bentuk jamak atau dewa-dewi. Namun ini hanya untuk merujuk pada berhala-berhala yang dipercaya oleh orang Yunani, yang terkadang juga digunakan Sokrates sebagai bentuk olok-olok pada kaum kafir. Baik Plato maupun Xenophon sepakat jika beberapa sifat Tuhan versi Sokrates ialah: pertama adalah Tuhan yang satu dan tidak berbohong. Yang ajaibnya, ratusan tahun kemudian ternyata ini dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 atau Ar-Rum ayat 60. Kedua, Tuhan yang menumbuhkan tanaman. Dan sifat Tuhan ini juga dijelaskan dalam lebih dari 50 ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan tanaman dan hujan. Ketiga, Tuhan yang memiliki pengetahuan rahasia atau pengetahuan gaib. Ini pun dinyatakan pula dalam surat An-Naml ayat 65, surat Al-Jin ayat 26, dan masih banyak lagi termasuk surat Hud ayat ke-49 yang berbunyi, "Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Berikutnya ialah Tuhan yang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kita tahu ini disebutkan dalam surat Yasin ke-36, surat An-Naba ayat ke-8, surat An-Nisa ke-25, atau Az-Zariyat ayat ke-49. Kelima adalah Tuhan yang menganugerahi manusia dengan keturunan. Ini dinyatakan dalam Quran, contohnya surat An-Nahl ayat 72, Ali Imran ke-14, atau Al-Furqan di ayat 74. Dan masih banyak sifat keesaan Tuhan menurut Sokrates yang semuanya maha superior dibandingkan dengan dewa-dewi Yunani yang abal-abal. Termasuk Tuhan Sokrates ialah zat yang sanggup mengirimkan angin badai atau yang menghukum hambanya yang lalai. Tapi sampai di sini saya ingatkan lagi jika Sokrates di lain pihak meski dianggap filsuf dan akademisi besar tidak pernah menuliskan kitab apapun. Kita taunya hanya dari tulisan muridnya yang juga merupakan sumber utama dari video ini seperti Memorabilia Okenemicus, Symposium and Apology atau The Apology of Socrates karya Plato. Dan banyak muridnya ini tadi menganggap kalau pikiran rasional Sokrates tidak bisa dibedakan dengan pikiran keimanannya. Tapi bukankah ini juga ciri ketauhidan bahwa semua yang rasional berasal dari keimanan? Karena sesungguhnya semua ilmu berasal dari Tuhan seperti tafsiran ayat kursi misalnya.
Nah, Sokrates ini bahkan sempat menyinggung ilmu-ilmu ala tasawuf gitu ya, dengan menyatakan jika demi mencapai kebahagiaan keimanan yang sejati, seseorang haruslah mengenal dirinya sendiri untuk mengetahui Tuhannya, bukan melalui ritual-ritual konyol penyembahan berhala gitu ya. Dan kalau kita teliti pernyataan Sokrates ini kan mirip-mirip juga dengan ajaran Imam Al-Ghazali atau Jalaluddin Rumi gitu ya, yang ujung-ujungnya mengacu pada ungkapan sufi besar Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang berbunyi, man arofa nafsahu arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Berikutnya ialah musuh Sokrates. Bukan nabi namanya kalau tak punya musuh. Dan Sokrates tak hanya berhadapan dengan kubu atau kelompok, namun seluruh negaranya. Ia dinilai pembawa ajaran kehidupan yang sangat menyimpang dari tradisi dan keyakinan lama Yunani kuno. Sokrates berhadapan dengan pemerintahan Yunani kuno di Athena, yang notabene Athena saat itu dianggap sebagai salah satu kota dengan peradaban yang paling canggih dan maju di segala aspeknya. Pemerintahan inilah yang sangat mengecam dan mengutuk Sokrates dan mencari cara untuk membungkam atau bahkan membunuhnya. Dan perlu diketahui pula jika pemerintahan saat itu sebenarnya tidaklah peduli pada agama Zeus-Zeusan atau kebenaran yang hakiki. Dikisahkan mereka ialah kumpulan yang juga sebenarnya tidaklah taat pada dewa-dewi mereka. Fungsi utama mereka ialah sebagai manipulator bangsa agar kubu mereka tetap bisa berkuasa dan hidup bermewah-mewahan sebagai pemerintah. Di lain sisi, Sokrates jelas akan dibiarkan jika ia cumalah orang yang tidak ikut menyembah dewa-dewi seperti filsuf-filsuf lainnya. Namun ketika Sokrates menyuarakan jika penyembahan dewa-dewi ini salah, maka ini akan mengancam stabilitas nasional. Ini jelas mirip-mirip kisah nabi dalam agama kita, agama-agama Abrahamik yang hampir selalu berhadapan dengan kekuasaan orang-orang kafir atau para penyembah berhala. Mereka sebenarnya kan sudah dan sangat mengetahui mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Tapi mereka sengaja menolaknya karena ini dianggap mengancam kekuasaan dan status sosial mereka, Pak. Bahkan ketika terlibat dalam persidangan hukumannya, Sokrates sudah mengetahui kalau memang ada ketidakadilan dalam penghakiman yang memang palsu juga ini. Semuanya sengaja diadakan hanya untuk membunuhnya. Serangkaian proses hukum ini sudah sama sekali tidak memenuhi kriteria keadilan sejati, Pak. Ia dibekali dengan saksi palsu yang memberatkan, dengan testimoni yang juga penuh kebohongan pula. Dan apapun pembelaan dari Sokrates ini, ia pasti tetap dijatuhi hukuman mati pada ujungnya. Dalam bukunya, Xenophon bahkan turut mengingatkan Sokrates karena mengkhawatirkan keselamatan gurunya. Bukankah engkau tahu, wahai guru, jika pengadilan Athena ini akan mudah larut dalam pidato panjang yang cantik yang penuh permainan kata, yang ujung-ujungnya menghukum orang tidak bersalah, atau orang yang jelas salahnya bisa lolos hukuman ketika ia pintar memutar kata, dan ucapan pembelaannya bisa melenakan telinga orang. Dan perlu diingat juga, Pak, ini era di mana seorang orator ulung atau ahli pidato sangat dihormati oleh banyak orang. Tapi apa jawaban Sokrates? Tentu saja aku sudah mempersiapkan pembelaanku, tapi aku menerima tanda untuk tetap sabar. Apa engkau akan terkejut kalau Tuhan menginginkanku untuk mati saat ini? Dan ketika persidangan berjalan, Sokrates pun ditanya sekali lagi apa pembelaannya. Sokrates menjawab jika selama seumur hidup dirinya tak pernah berbuat salah. Sebuah pernyataan singkat dan jujur yang Sokrates anggap ialah pembelaan terbaik bagi kasusnya. Yang mungkin saja ini juga merupakan olok-olok kepada sistem kaum kafir yang suka berpidato panjang, bermain retorika mengenai kebohongan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini ialah kalimat Sokrates yang menyebut seumur hidupnya ia tak pernah melakukan kesalahan, atau bisa dimaknai ia tak pernah melakukan dosa. Atau yang sebenarnya terjadi adalah ia beroleh sifat dihindarkan atau terpelihara dari dosa, yang di dalam Islam ini juga merupakan ciri kenabian yang disebut dengan maksum. Inilah misterinya. Namun yang jelas kita bisa memaknai jika persidangan ini ialah akhir perjuangan Sokrates, akhir misi dakwah Sokrates sesuai yang ditakdirkan oleh Tuhan, dan ia pun menerima takdirnya mirip dengan cara nabi yang sejati. Ia mengerti setiap penyampai kabar suci pasti ada masanya sendiri-sendiri, dan ia pun sudah menjalankan gilirannya. Apakah Yesus marah ketika ia dilecehkan oleh Yahudi? Apakah Nuh alaihissalam kecewa saat dianggap bodoh membangun kapal di tanah yang gersang? Apakah Nabi Muhammad marah ketika ia dilempar kotoran? Tidak. Mereka ialah pribadi mulia yang fokus dalam mengemban misi.
Demikian dengan Sokrates yang merasa jika pesan yang disampaikannya atau misinya sudah cukup dan selesai. Perkara diimani atau tidak oleh kaumnya itu sudah di luar kendalinya. Nah, sekilas tentang Nabi Muhammad, beliau selalu berhadapan dengan Abu Jahal yang merupakan pemimpin besar bangsa Quraisy, keturunan bangsawan hebat yang sebenarnya juga masihlah keluarga dari Nabi Muhammad sendiri. Abu Jahal ini sebenarnya tak peduli sama sekali saat Rasul tidak ikut menyembah berhala sedari kecil. Abu Jahal ini kan seperti bersikap bodoh amat kalau Nabi nggak percaya dengan dewa-dewa orang kafir. Tapi ketika Nabi Muhammad menyiarkan jika menyembah berhala ini salah besar, jelas ini ujung-ujungnya akan mengacaukan stabilitas kota Mekah secara sosial dan politik. Yang pasti akhir-akhirnya juga turut mengancam posisi Abu Jahal kan. Nah, seperti inilah posisi Sokrates saat di Athena. Yang disayangkan Sokrates hanyalah mereka, para pemimpin dan pemerintah Athena, para musuhnya, sebenarnya malah sedang menyakiti diri mereka sendiri tanpa sadar. Mereka ialah orang-orang yang bodoh dan bebal, dan ini membuat Sokrates malah merasa kasihan pada mereka, bersimpati pada orang yang menolak kebenaran ajarannya. Hingga akhirnya Sokrates mengikhlaskan takdirnya untuk meminum racun yang mengakhiri hidupnya setelah peradilan dan masa penjaranya selesai. Berikutnya yang mendukung kenabian Sokrates ialah metode pengajarannya. Tapi sebelum itu kita simak surat Al-Jathiyah ayat ke-13 yang berbunyi, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda untuk kaum yang berpikir." Atau surat Ali Imran ayat 190 yang juga menyatakan, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Lalu surat Al-Baqarah ayat ke-44, "Mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbakti sedangkan kalian melupakan diri sendiri, padahal kalian membaca kitab suci? Tidakkah kalian berpikir?" Dan memang ada beberapa ayat lagi dalam surat-surat di Al-Quran yang memerintahkan atau malah sebenarnya menyindir manusia agar mempergunakan akalnya atau pikirannya dengan baik. Dan ini saya perlu sebutkan karena seperti inilah sejatinya metode pengajaran yang diusung oleh Sokrates. Seperti inilah modus operandi dari filsafat Sokrates ini. Karena sebenarnya apa sih arti filsafat? Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, alias ilmu yang bertujuan mengungkap kebenaran. Sokrates tidak hanya memberi solusi. Seperti di awal video saya sebutkan, Sokrates terkenal sebagai filsuf yang selalu bertanya pada murid-muridnya. Jika muridnya bertanya kepadanya, Sokrates seringnya memberikan pertanyaan balik, sehingga terciptalah diskusi filsafat yang penuh penyelidikan dan investigasi soal kehidupan, kebijaksanaan, dan keimanan yang ujung-ujungnya menciptakan pemahaman pada diri sang murid sendiri. Ia memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para muridnya untuk berpikir kritis, sebagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk mempergunakan akal kita dan membuktikan sendiri tentang kebesaran Tuhan seperti yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Sokrates sendirinya memang tidak memiliki kebenaran karena sebagaimana Nabi, ia bergerak melalui wahyu atau bisikan ilahiyah. Dialah sang penyampai, sang pendakwah kebenaran sejati bagi orang-orang yang berpikir, yang sayangnya ini jumlahnya sedikit sekali di antara orang-orang kafir Yunani kuno. Meski dari jumlah sedikit ini, sebagian besar dari muridnya lantas menjadi filsuf atau pemikir besar yang sangat berpengaruh bagi peradaban dunia, seperti misalnya Plato, Critias, Aristippus, atau Xenophon. Dan ini pula yang saya anggap sebagai metode Qur'aniyah atau metode kenabian untuk merangsang proses berpikir manusia dalam mengetahui kebenaran ilahiyah. Yang jika kalian ingat juga, Umar bin Khattab yang tadinya berniat membunuh Nabi Muhammad malah masuk ke dalam Islam menggunakan akal pikirannya setelah membaca surat Toha. Nah, soal metode seperti ini yang jika kalian tertarik, ada sebuah buku khusus yang membahas ini, berjudul Questioning Styles in the Quran and Their Impact on Human Thinking and Conceptual Analysis karya Jamal Ahmed Badi. Dan sejauh ini saya telah membeberkan fakta-fakta mengenai Sokrates dan sifat-sifat kenabian yang dicerminkan dalam kisah hidupnya. Meski memang tidak ada satupun sejarah yang mengatakan jika dirinya memang betul-betul nabi yang dikirim Tuhan untuk Athena Yunani. Dan karena ini saya juga akan membahas alasan-alasan lain yang membuat Sokrates belum bisa dikatakan sebagai nabi.
Pertama ialah bahwa murid-muridnya yang juga sama cerdasnya, sama pintarnya seperti Sokrates, tidak pernah menyebutkan jika gurunya ialah Nabi Tuhan. Sokrates pada peradaban barat memang dipandang tinggi, tapi hanya sebagai bijak cendekiawan yang mempioneri ajaran filsafat, peradaban dan budaya barat. Malah ada sumber-sumber yang menyatakan kalau sebenarnya Sokrates ini cuma pemberontak intelektual yang eksentrik karena dicap sering bertolak belakang dengan nilai-nilai peradaban Yunani di saat itu. Nah, faktanya jika Sokrates ini memang benar-benar nabi, maka ia pun pasti menekankan hal ini dan secara langsung mengungkapkannya kepada murid-muridnya jika ia adalah Nabiullah. Dan dalam kacamata Islam secara umum, kisah Sokrates ini hanyalah sejarah yang samar-samar. Sokrates mati ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dan di dalam kepercayaan Islam sendiri diterangkan jika bahkan ajaran Nabi Isa pun sudah sering dipelintir dan direvisi untuk kepentingan tertentu yang meleset jauh dari tujuan tauhid. Kalau ajaran Isa alaihissalam ini bisa dirusak, apalagi dengan ajaran Sokrates yang jelas lebih kuno. Memang ada banyak kemiripan hidup Sokrates dengan kisah-kisah para nabi lainnya kalau kita mengacu pada tulisan murid-muridnya. Namun ini pun hanya sekedar tafsiran. Ini ialah tafsiran dari Plato atau Xenophon. Dan dengan jarak yang sedemikian jauhnya, bukan tidak mungkin tulisan Plato ini pun juga sudah banyak digubah. Wallahu alam. Karena apa? Karena tidak ada catatan pula bahwa Plato, murid paling terkenal dari Sokrates, yang jelas menyatakan gurunya ialah nabi yang hanya menyembah satu Tuhan. Jika Sokrates benar-benar monoteis, sebagai guru tidak mungkin rasanya ia membesarkan murid-murid yang kafir. Terkecuali tulisan Plato ini sudah mengalami perubahan atau Platonya sendiri yang malah menjadi murtad setelah matinya Sokrates. Nah, jika ada keraguan seperti ini, maka menurut saya belumlah konklusif 100%. Dan kalau kita bandingkan perumusan untuk menabikan Sokrates, sama juga caranya dengan ketika kita berargumen, meskipun membawa bukti ilmiah ya, bahwa Krishna dan Buddha itu ialah nabi Tuhan. Karena seiring zaman pasti ada faktor yang mendukung, namun banyak pula yang menolak karena memang sejarahnya yang samar-samar dan terlalu lampau, terlalu jauh jaraknya dari masa sekarang. Kalaupun ada ajarannya yang selama seiring zaman, kita sebagai umat Islam toh akhirnya tidak bisa melepaskan keraguan bahwa apakah ini 100% benar. Terutama masalah translasi bahasa yang cukup rumit. Plato misalnya mengungkapkan jika Sokrates menerima perintah dan larangan dari sosok spiritual atau entitas supernatural yang ia tulis dengan diksi daemon atau daimones, yang biasa dimengerti oleh orang Yunani kuno sebagai entitas alam lain yang memiliki dua kepribadian, terkadang menyelamatkan atau malah menjerumuskan manusia. Artinya kita juga bisa mengartikannya secara dua arah. Kalau Sokrates ini bisa saja menerima bisikan dari malaikat, tapi mungkin juga ini merupakan bisikan dari bangsa jin. Misalnya kita lihat pada kalimat, seperti yang sudah sering aku katakan di banyak waktu dan tempat, bahwa ada sesuatu yang suci dan spiritual datang kepadaku. Sesuatu yang sama yang selalu dilecehkan oleh Meletus. Aku sudah memiliki ini sejak masa kecilku. Ini semacam suara yang aku dengar. Dan ketika aku mendengarnya, selalu menghalangiku untuk melakukan sesuatu, tapi tidak pernah membuatku tergesa-gesa. Ini alasan kenapa aku juga menolak untuk terjun dalam dunia politik. Atau ketika agama Yahudi mulai menyebar ke Yunani pada awal abad kedua sebelum Masehi. Para rabi yang membawa agama ini berusaha mengalihbahasakan Taurat ke dalam bahasa Yunani kuno dan mengganti kata Tuhan atau Elohim dengan kata Tuhan Hotheos sesuai bahasa yang digunakan oleh kaum kafir Yunani, termasuk Sokrates sendiri ketika dirinya menyebut Tuhan juga memakai kata Hotheos. Jadi memang ada kerancuan bahasa di sini, termasuk saat Alkitab Kristen turut diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno. Para penerjemahnya meniru cara Yahudi dan turut menggunakan kata Hotheos untuk mengganti kata Allah. Dan ketika semuanya ini tiba di era yang sekarang, pengertiannya pun menjadi semakin rumit. Karena dengan kata Hotheos ini kita menjadi bingung, Tuhan siapa yang dimaksud? Dewa-dewi kah atau Tuhannya orang monoteis? Meski pada awalnya pemuka-pemuka Kristen kuno seperti Justinus Martyrs atau Clemens of Alexandria juga turut mengamini jika Sokrates ini ialah sosok suci yang keberadaannya membawa pesan akan lahirnya Yesus Kristus atau Nabi Isa kalau dalam Islam ratusan tahun kemudian. Masalah juga muncul ketika Sokrates mengatakan salah satu pesan terakhirnya
Tapi ini memang waktuku untuk berangkat, untuk ku mati, dan kalian semua hidup. Namun siapa di antara kita semua yang akan tiba di tempat lebih baik hanya Tuhan yang tahu. Ini pun menjadi argumen sendiri untuk menentang kenabian Sokrates. Karena apa? Kalau Sokrates benar-benar nabi, maka ia akan terus memperingatkan umatnya bahkan ketika dirinya dijemput maut. Kalimat ini pun bermakna ganda. Pertama, dari aspek Islam, perkataan Sokrates ini memanglah benar, semuanya hanya Tuhan yang tahu. Namun ini juga bisa diartikan bahwa Sokrates pertama, tidak tahu kejadian apa setelah kematian. Kedua, bahwa Sokrates menolak untuk memperingatkan umatnya meski untuk yang terakhir kalinya. Dan sejarawan barat banyak sepakat kalau Tuhan dalam kalimat ini bukanlah Tuhan monoteis, melainkan merujuk pada sosok dewa Apollo, seorang dewa yang digambarkan mengetahui masa depan. Nah, berikutnya kita menengok ke persidangan penghukuman Sokrates sekali lagi. Pemerintah Yunani sebenarnya hanya menuduh Sokrates merusak moral generasi muda. Hakim atau jaksa di masa itu kemungkinan besar tidak tahu menahu apakah Sokrates ini monoteis atau politeis. Karena yang dipermasalahkan di sini hanyalah bahwa Sokrates berkoar-koar tentang sia-sianya menyembah berhala Zeus dan lain-lain. Dan dalam buku Lives and Opinions of Eminent Philosophers karya Diogenes Laertius yang hidup di sekitaran abad ketiga setelah Masehi, memuat sumbernya bernama Favorinus yang mengutip jalannya pengadilan secara langsung. Miletos, anak dari Miletos orang Pitean, menulis dan bersumpah tentang hal berikut ini melawan Sokrates, anak dari Sofronikos, orang Alopekian. Sokrates bersalah karena tidak mengakui dewa-dewi yang diakui oleh negara dan malah mengenalkan Tuhan yang baru. Dan dia juga bersalah sudah merusak pikiran generasi muda. Hukuman mati. Ini pun dijadikan argumen untuk menentang kenabian Sokrates bahwa sebenarnya yang diperkenalkan oleh Sokrates ini ialah rangkaian banyak Tuhan dengan nama-nama yang baru dan bukan Tuhan orang monoteis. Meski bagaimana nyatanya jalannya pengadilan ini terjadi dan apa yang diomongkan dalam prosesnya, tetaplah kita tidak tahu menahu selain berdasarkan info-info yang kadang memang bertolak belakang seperti ini, Pak. Bahkan seorang bernama besar seperti Plato sendiri pun pada akhirnya seakan bertolak belakang pada tafsirannya terhadap gurunya sendiri. Karena Plato juga menyebut kalau Sokrates ialah orang yang sangat alim dan menjunjung tinggi dewa-dewi. Sokrates bahkan memfavoritkan dewa Apollo dan mempercayai ramalan-ramalan dukun Delphi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini akan selalu ada dua hal yang bertabrakan dalam memutuskan kenabian Sokrates. Sebagian nukilan sejarah mencatat bahwa Sokrates ialah monoteis sejati yang menerima wahyu sedari kecil. Tapi dalam sumber yang sama pula disebutkan jika Sokrates juga masih mempercayai dewa-dewi Yunani kuno. Dan kalaupun ide-ide ini bertolak belakang, masih terus akan ada keraguan kalau tulisan-tulisan murid Sokrates ini menceritakan sebenarnya atau sudah digubah seiring zaman. Atau malah merekalah yang gagal menangkap apa yang disampaikan oleh Sokrates. Ini masih terus akan menjadi pertanyaan. Satu hal yang jelas di sini ialah bapak filsafat barat ini dihabisi karena polemik politik di era itu. Sedangkan masalah keimanan Sokrates hanya Tuhanlah yang tahu. Saya serahkan kepada kalian untuk meyakini kenabian Sokrates atau tidak, karena sebagai umat Islam kita hanya ditekankan untuk mengenal 25 orang nabi dan rasul. Dan saya kira sampai di sini dulu pembahasan video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lain kali. Saya Poppy Robin. Wassalamualaikum.